Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian. Pada kesempatan kali ini berjumpa kembali atau bertemu kembali dengan Bapak di mata pelajaran PMSM atau pemeliharaan mesin sepeda motor di kelas 12 TBSN 1 ataupun TBSN 2. Yang perlu diperhatikan anak-anakku sekalian, untuk di pertemuan kedua ini Bapak sedikit merevisi untuk materi yang ada di pertemuan ke-1 kemarin, bahwa untuk di kelas 12 TBSM yaitu materinya harusnya tentang di materi sistem pelumasan, ya, khususnya untuk subbabnya yaitu perbaikan sistem pelumasan. Ini yang harusnya kemarin yang harus Bapak upload untuk di pertemuan ke-1 dan kedua ini. Jadi sekali lagi Bapak mohon maaf untuk materi yang pertama yang Bapak upload itu kemarin biru atau salah. Namun tidak ada masalah, nantinya juga bisa kalian pelajari, karena untuk di pembongkaran kepala silinder itu harusnya ada di materi kelas 2 di semester genap. Nah, untuk di semester ganjil kelas 3 ini atau kelas 12 yaitu di materi PMSM yang pertama, ya ini saya ulangi kembali, yaitu materi sistem pelumasan dengan judul perbaikan sistem pelumasan. Nanti lebih lanjutnya akan Bapak terangkan kembali tentang menelaah sistem pelumasan itu seperti apa, kemudian cara menganalisanya atau analisis sistem pelumasan dan perbaikan sistem pelumasan. Nantinya di pertemuan kedua ini yaitu kalian akan Bapak berikan penugasan ya dalam pengerjaan soal-soal latihan pelumasan. Nanti kalian bisa melihat materi itu di web e-learning SMA PGRI 1 Surabaya di kolom tugas ya. Nanti kalian bisa mencoba mengerjakan soal tersebut sehingga nanti itu menjadikan tugas dari sistem pelumasan baik di pertemuan ke-1 dan kedua ini, atau di minggu ke-1 atau kedua, atau sama halnya pekan ke-1 atau pekan kedua, sama saja begitu. Baik anak-anakku sekalian, ini kita lanjutkan kembali untuk perbaikan sistem pelumasan. Nah, untuk kompetensi dasar yaitu untuk 3.13 ini adalah untuk segi pengetahuan itu menganalisis gangguan pada sistem pelumasan. Kemudian untuk di segi keterampilannya itu memperbaiki sistem pelumasan. Ya, ini kompetensi dasarnya. Sehingga untuk di memperbaiki sistem pelumasan ini yaitu nantinya kalian akan mendapatkan job sheet pada waktu nantinya sistem pembelajaran luring atau tatap muka ya. Insya Allah ini masih Bapak kodok dengan teman-teman guru produktif dan bakat kurikulum. Nantinya kita akan ada perpaduan antara pembelajaran sistem daring di dalam jaringan atau online dan luring atau tatap muka ya. Insya Allah kalau tidak ada gangguan atau lancar saja, maka bisa dilaksanakan nanti insya Allah di minggu ketiga bulan Agustus ya. Jadi nanti kita ditunggu saja untuk materi tatap mukanya. Baik, Bapak lanjutkan kembali. Nah, setelah mempelajari materi ini, peserta didik akan mampu. Ini adalah indikator pencapaian kompetensinya. Jadi saya sampaikan tadi menelaah sistem pelumasan. Yang kedua, mendiagnosa kerusakan sistem pelumasan atau menganalisis. Ketiga, memperbaiki kerusakan pada sistem pelumasan. Ya, ini harapannya nanti kalian juga akan mempelajari materi di e-learning. Kalian buka untuk linknya dan nanti kalian bisa membaca. Kemudian ada penugasan. Ya. Kemudian ini presentasinya. Nah, fungsi sistem pelumasan. Ya. Di sini kalian bisa melihat di gambar ini ada namanya oil film, ada shaft, ada bearing cap, ada bearing. Ya, fungsinya apa? Dia mencegah kontak langsung antara dua bagian yang saling bergesekan. Nah,
Ini adalah fungsi sistem pelumasan. Dia mencegah kontak langsung atau tempelan gitu ya, kontak atau tempelan langsung antara dua bagian yang saling bergesekan. Jadi ini adalah fungsi sistem pelumasan. Ini salah satunya. Kemudian berikutnya, ya, fungsi pelumasan juga yang pertama yaitu menghindari kontak langsung antara dua bagian yang bergesekan tadi ya. Atau yang kedua, sealer. Ini sebagai perapat antara piston dengan dinding silinder. Nah, pada sealer ini sebagai perapat antara piston dengan dinding silinder. Kemudian pelindung ini mencegah karat. Nah, jadi pelumas ini dia menghindari kontak langsung, gesekan dua benda atau objek. Kemudian untuk sealer di sini adalah sebagai perapatnya antara piston dengan dinding silinder. Kemudian pelindung ini mencegah karat. Jadi pelumas itu juga sebagai pelindung itu mencegah karat. Karat itu nanti bisa menyebabkan korosi ya. Nah, atau bahasanya teyeng atau karat ya. Kemudian peredam suara. Jadi pelumas ini nanti juga sebagai peredam suara ya. Jadi di dalam engine dan mesin dia juga sebagai peredam suara. Jadi nanti pada waktu pelumasan ini nanti jangan sampai telat karena ada masa periodik untuk penggantian berkalanya. Begitu. Kemudian dia juga sebagai pendingin. Nah, dia juga mendinginkan nanti fungsi pelumas itu. Dia mendinginkan komponen mesin karena kita saling bergesekan terus mesin itu sehingga dia juga menyebabkan bisa panas sehingga dia sebagai pendingin juga. Selain nanti juga ada fungsi sendiri sistem pendinginan tentang di air radiator dan sebagainya. Ya, ini untuk pelumas. Ini ada beberapa fungsi pelumas ya. Kemudian dia sebagai pembersih juga. Karena kalau mesin itu dia bergerak terus ya, antara pergerakan piston itu memutar terus di dalam engine atau mesin, maka dia sebagai pembersih juga ya, sebagai pembersih. Ini pelumasan ya. Jadi menghilangkan gram-gram namanya atau gesekan antara besi dengan besi itu nanti dia bisa menghasilkan gram-gram. Sehingga itu nanti juga sebagai pembersih ya. Nah, begitu. Berikutnya, sistem pelumasan ini ada untuk mesin 4 langkah dan untuk mesin 2 langkah ya. Fungsinya yang pertama ada anti friction effect. Ini membentuk lapisan oli untuk mencegah kontak langsung antara dua permukaan yang bergesekan tadi. Atau cooling effect ini mendinginkan komponen mesin ya. Jadi mendinginkan mesin. Sealing effect ini merapatkan piston dan silinder. Nah, sehingga otomatis ini merapatkan piston sama silinder ya. Sehingga otomatis itu nanti ada namanya di dalam piston itu ada namanya ring piston dan sebagainya sebagai perapat ya, sehingga dia tidak mengalami kebocoran. Nah, ini juga sebagai sealing. Buffer effect ini sebagai bantalan untuk memperluas bidang tekanan. Kemudian rust inhibiting effect membentuk lapisan permukaan untuk mencegah karat. Kemudian cleaning effect ini melarutkan dan mengeluarkan kotoran dari bagian-bagian mesin. Jadi ada bagian-bagian mesin yang misalkan tadi dikatakan geram, gemuk dan sebagainya. Kemudian berikutnya, untuk pelumasan mesin 4 langkah ini adalah wet sump. Ya, dikatakan wet sump, oli ditampung di bak mesin setelah melumasi ke seluruh bagian mesin kembali ke bak mesin. Diterapkan pada semua tipe SMA sepeda motor Honda yang diproduksi PT AM. Ini pelumasan mesin 4 langkah ini namanya wet sump ya. Ada dua, wet sump sama dry sump. Nah, kalau wet sump tadi seperti ini, kalau yang dry sump itu oli ditampung di luar mesin, jadi di tangki tersendiri. Setelah melumasi ke seluruh bagian-bagian mesin, kembali ke tangki oli. Tapi yang dipakai itu adalah yang wet sump, ya. Oke, berikutnya sistem pelumasan mesin 4 langkah, ya. Ini ada suatu gambar, ya. Yang pertama di sini ada saringan oli, ya, sehingga nanti pasti ada namanya saring oli. Kalau tempatnya di motor nanti sebelah kanan dia saring oli, ya, saringan oli. Kemudian nanti ada ini poros kickstarter, poros lawan, poros utama, ini gigi transmisi ya, gearbox dan gigi transmisi. Kemudian ini ada poros engkol, ya, poros engkol. Nanti kemudian di sini ada stang, kemudian di torak, ya. Kemudian yang samping sebelah kiri ini ada gear. Atau nanti ada tensioner, ini masuk ke knock as atau sprocket. Jadi sprocket, nanti di sini ada poros hubungan, ini poros hubungan atau knock as tadi ya. Kemudian ini pelatuk atau rocker arm. Nah, sehingga nanti otomatis dari dalam engine tadi itu dia akan mengaliri masuk ke dalam poros engkol, kemudian ke stang, kemudian ke torak ya. Dan di dalam dinding silinder termasuk mengalir di sini. Sampai nanti masuk ke knock as dan sebagainya.
Nah, sehingga nanti waktu misalkan melakukan kita overhaul itu dipastikan nanti untuk lubang-lubangnya aliran pelumasan ini tidak boleh buntu, sehingga otomatis bisa sampai pelumasi di knock as atau di rocker armnya seperti itu. Nanti waktu di praktek akan kita amati bersama-sama ya. Kemudian berikutnya tentang pompa pelumas. Ini ada trochoid pump, ada gear pump, ada plunger pump. Sehingga nanti ini akan juga kita akan sebagai media praktek juga nanti jobsit ya. Di praktek waktu praktek nanti trochoid pump. Ini paling banyak digunakan karena bentuknya sederhana, kecil dan mempunyai kemampuan pemompaan tinggi. Ini yang nanti harus kalian pahami. Tipe trochoid pump ya. Nah, tipe seperti ini, pompa terdiri seperti ini nanti ya. Jadi ada rotor dalam, rotor luar, kemudian rotor dalam lagi, ada poros pompa olinya, kemudian ini ada gasket, ini penutup pompanya. Ini yang sering digunakan ya. Ada roda gigi dalam namanya inner rotor, dan roda gigi luar outer rotor. Roda gigi dalam inner rotor mempunyai jumlah roda gigi lebih sedikit dan sebagai penggerak outer rotor. Nanti ini yang kalian melakukan pengukuran nanti di sini ya. Baik di inner rotornya maupun di outernya ya, menggunakan nanti fuller kick pengukurannya. Baik, berikutnya ini prinsip kerjanya ya. Ini ada outer rotor, inner rotor, ini discharge. Outer rotor dan inner rotor tidak satu titik pusat, sehingga besarnya ruangan antara inner rotor dan outer rotor akan berubah-ubah. Oli akan terhisap saat ruangan tersebut membesar dan oli akan ditekan ketika ruangannya mengecil. Ini prinsip kerjanya ya. Ini sekali lagi saya ulangi, outer rotor dan inner rotor tidak satu titik pusat. Nah, ini outernya ya, ini outernya, ini innernya, tidak ada satu pusat, sehingga besarnya ruangan antara inner rotor dan outer rotor ini itu akan berubah-ubah. Oli akan terhisap saat ruangan tersebut membesar, dan oli akan ditekan ketika ruangannya mengecil. Akan mengecil. Nah, seperti ini nanti kurang lebihnya ya, prinsip kerjanya. Kemudian ini pemeriksaan pompa oli. Nah, nanti kamu ukur di sini menggunakan fuller kick ya. Ukur celah antara rumah pompa oli dan rotor luar. Nah, di sini nanti dasarnya 0,20 mm ya. Kemudian ukur celah antara ujung rotor dalam dan rotor luar, pada servisnya 0,20 mm juga batasnya. Kemudian ukur kelonggaran ke samping dengan menggunakan fuller kick, pada servis 0,15 mm. Nanti ini yang juga kalian akan lakukan pengukuran untuk pemeriksaan pompa oli nanti di sini. Kira-kira nanti dia masih batas normal atau tidak seperti itu. Nanti semua ada di dalam BPR, buku pedoman reparasi ya. Nah, ini gear pump digunakan pada tipe lama. Seperti ini, gear pump ini masuk olinya, dia tolong kemudian masuk keluar. Pompa plunger ini gear pump digunakan pada sepeda motor bersisi besar. Pompa plunger. Jadi kita menggunakan yang namanya trochoid pump tadi. Itu yang sering kita gunakan nanti ya. Kemudian sistem pelumasan motor 2 langkah. Sistem pelumasan campur, minyak pelumas dicampur dalam tangki bahan bakar antara 20-30 banding 1. Ini kalau kita tahu di motor 2 tak itu ini sistem pelumasan campur ya. Kemudian sistem pelumasan injeksi, minyak pelumas ditampung dalam tangki dan campurkan dengan bahan bakar di saluran masuk atau langsung ke bagian yang membutuhkan dengan pompa plunger yang digerakkan poros engkol. Jumlah oli yang dipompa disesuaikan putaran mesin dan pembukaan katup gas. Dengan istilah adalah superlap, CCI ini untuk Suzuki dan outloop untuk Yamaha. Ya. Bak transmisi dan kopling pada mesin 2 langkah terpisah dari crankcase. Oli tertampung pada bak transmisi dan kopling. Roda gigi transmisi dan kopling menerima pelumasan dengan cipratan oli. Ini tipe yang 2 langkah, tapi ini sudah banyak kita tinggalkan ya. Rata-rata kita udah masuk ke 4 langkah tadi. Kemudian ini sistem pelumasan auto loop. Nah, seperti ini bisa gambarnya oli tank ya. Dan di sini ada full tanknya sendiri, ini karburator, ini gas oli. Kemudian nanti di sini ada oli tank sendiri ya untuk oli, jadi terpisah sendiri. Kemudian dia di sini ada pompanya, ya dipompa. Ini auto loop ya. CCI jadi crankshaft injection seperti ini pompanya. Nah, minyak pelumas ini dikatakan juga viskositas, ini kekentalan. Kemampuan membentuk lapisan oli terlalu rendah, terlalu tinggi, ya. Nah, kentalan di sini ini kentalan rendah, olinya encer. Kentalan besar, olinya kental. Ada oli multigrade, ini kekentalannya. Contoh SAE 1030. Pada suhu dingin, kentalan SAE 10, ya, kentalan SAE 30. Sehingga ini adalah winter, ya. 10 untuk 10 derajat rendah, 30 untuk maksimal derajat. Ini yang dipakai, ya, untuk di Honda.
Kualitas minyak di sini ada SA sampai SH, ini paling besar berarti yang SH antaranya ya, semakin baik gitu. Pemilihan minyak pelumas harus disesuaikan dengan mesin sepeda motor menggunakan kopling basah, gunakan minyak pelumas sesuai dengan rekomendasi